Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Dinova Putra Sujatmoko dari kelas 9. Kehadiran saya di sini akan melaksanakan tugas informatika membuat film dokumenter. Film yang akan saya buat adalah mendokumenterkan Gua Belanda. Yang seperti kita tahu di sini, Gua Belanda itu terletak di Tahura, Dago Pakar. Oke, untuk selanjutnya saksikanlah perjalanan saya menuju Gua Belanda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal perkenalan, Gua Belanda berletak di Tahura, Jalan Dago Pakar. Jarak yang harus ditempuh menuju Gua Belanda kira-kira 1,2 km sampai 1,5 km. Selama di perjalanan, kalian akan melihat pemandangan yang indah. Tak jarang, kalian juga akan menemukan satwa liar Tahura seperti monyet, rusa, dan hewan lainnya. Penjelasan singkat tentang Gua Belanda. Dulu, sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Gua Belanda hanya berfungsi sebagai saluran air saja. Namun ketika Perang Dunia terjadi, Gua Belanda beralih fungsi menjadi benteng pertahanan oleh pihak Belanda. Gua ini dibuat pada tahun 1912 dan selesai pembuatannya kira-kira tahun 1918 sampai dengan 1920. Untuk penjelasan lebih lengkap akan disampaikan oleh tour guide yang akan memandu saya dan menceritakan tentang Gua Belanda lebih rinci dan lebih detail. Nah, ini adalah panduan. Panduan ini berfungsi menunjukkan seberapa jauh tempat yang ingin kita tuju. Seperti saya ingin menuju Gua Belanda, atau mungkin ada orang-orang yang ingin menuju Gua Jepang atau tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat itu akan diberitahu seberapa jauh jaraknya oleh panduan ini. Dan di sebelahnya ada sebuah tata letak Tahura seperti gambar-gambar gimana bentuk-bentuk curamnya atau jalanannya menuju Gua Belanda atau tempat-tempat lainnya. Nah, di sebelahnya lagi itu adalah foto-foto satwa liar yang masih bisa kita temui di Tahura. Jalan di Tahura sangatlah rindang, sejuk, dan rasanya itu seperti damai. Karena di Tahura itu pohon-pohonnya tuh masih banyak, rindang dan sehat-sehat dan segar. Semoga pohon-pohon ini tuh tetap sebagaimana mestinya agar bisa menyejukkan daerah-daerah di sana dan membuat orang-orang yang ingin menuju Gua Belanda atau tempat-tempat lainnya merasa lebih sejuk dan lebih nyaman.
kita sudah sampai nih di Gua Belanda. Mungkin bisa saya tunjukkanlah sedikit tata letak gimana Gua Belanda itu. Dan mungkin jika kalian bisa membacanya, ada sedikit penjelasan tentang Gua Belanda di papan ini. Nah, ini adalah pintu masuk menuju Gua Belanda. Kali ini mungkin saya akan menjelaskan bersama tour guide-nya bagaimana sejarah-sejarah Gua Belanda dan apa fungsi Gua Belanda ini awalnya. Nah ini ya, Gua Belanda ini pertama dibikin tahun 1906. Fungsi utama Belanda bikin gua ini dulunya untuk saluran air, untuk pembangkit listrik. Cuman Perang Dunia Kedua ini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan sama pusat stasiun radio yang ada di Gunung Puntang, daerah Banjaran ya, Bandung Selatan. Ini luas gua ini 750 meter, panjang 144, tinggi 3 meter. Ini udah bagus karena ini udah kena renovasi. Ini direnovnya 1965 ya, sesudah kemerdekaan, waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Tadi udah masuk gua Jepang nggak? Belum. Nah, beda dengan gua Jepang. Kalau gua Jepang ininya masih alami ya. Dan pembikinannya juga dari tahun 1942. Jadi kenapa Jepang sama Belanda berdekatan? Karena ini juga sempat dipakai oleh tentara Jepang juga ya. Oh, sempat pakai tentara Jepang ini. Betul. Jadi Belanda tidak tanpa syarat, Jepang pakai ini. Jepang kekurangan gudang amunisi, makanya dia bikin tambahan yang di atas tadi. Nah, gua ini dibagi dalam 3 jalur. Jalur pertama itu tadi panjangnya 144. Jalur kedua ini jalur ventilasi, panjangnya 126 meter. Panjangnya 126 meter. Dari ujung sana ujung sampai ke ujung. Nah, kita lihat jalur ventilasinya. Oke, lanjut. Nah, ini sekaligus untuk pos jaga. Pos jaga. Ya, jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini. Mana pos jaganya? Ini di atas jalan nggak? Oh, itu pos jaga itu. Iya, ini di atas jalan tadi ya. Oh. Oke, lanjut. 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. Iya. Pernah dipasang lampu, Pak? Pasang lampu. Ya, cuma yang jadi masalah rembes, soalnya saluran air yang di bawah tadi Ya. dipindahkan ke atas. Oh, gitu. Sekarang masih berfungsi ya. Jadi di sini ini ya lembab ya. Betul. Fungsi kamar-kamar ini, Oke. ini dulunya untuk barak tidur orang Belanda. Ini barak dulu. Barak tidur jumlahnya ada 15 barak tidur. Ada 15 barak itu. Tiap barak itu dikasih satu, di atasnya untuk penyimpanan makanan sama pakaian yang di atas ini.
Oh, jadi itu untuk penyimpanan makanan sama penyimpanan Pakaian. Iya betul. Oke. Lanjut. Kalau berbicara luas Taman Hutan Raya, Ya. 590 hektar, Ya. udah termasuk tebing keraton, udah di tebing belum? Belum. Tebing keraton, Ya. Curug Omas, Ya. Curug Dago. Jadi semuanya udah satu tiket ya. Ya. Ada 6 pintu masuk, tapi semuanya udah satu tiket. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah dari belakang goa, bisa langsung jalan ke kanan ke arah air terjun. Cuman jarak dari belakang, dari luar ke arah air terjun itu masih 4 kiloan. Air terjun apa namanya? Air terjun. Curug Omas, yang bagus itu Omas ya, Omas Maribaya. Siap. Ya ini termasuk barang tadi nih ya? Iya, ini barak tidur, semuanya ada 15 barak tidur ya. 15 barak tidur. Betul. Oke. Objek wisatanya masih banyak di depan. Ya. Di depan itu seperti gua Jepang, Gua Jepang. museum, Museum. rusa, Rusa. sama patung Juanda sama kelinci. Kalau di belakang, Ya. rusa juga ada, batu batik, terakhir Omas Maribaya Rembang. Oke. Cuman kalau jalan kaki kurang lebih 1 jam lah ke sana ke arah air terjun. Nah kita di depan ada ruang interogasi. Ya. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini kan? Pada saat ada tawanan, Betul. dulu diinterogasi. Di sini ya, Oh. di ruang Ini tempat interogasi. 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 Kalau di sebelah kiri ini adalah barak untuk di sebelah kiri juga sama barak. Ini barak Barak tidur. juga? Oh. Ini barak tidur 15 barak, jadi yang ini 6, yang sebelah sana 9, jadi jumlahnya ada 15. Terus yang ini Ini ruang interogasi ya. ruang interogasi. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini di ruang interogasi, terus dimasukin ke penjara. Penjara. Ya, kita sedikit keluar dari sejarah. Ya. Ini yang sering dipakai untuk setting-setting nggak? Syuting untuk Uji nyali, oh uji nyali. Uji Berarti yang nyali. digunakan untuk syuting uji nyali ini barak interogasi. ruang interogasi ya. Oh gitu. Uji nyali dunia lain. Cuman kalau uji nyali itu gagal. Oh ya yang di sini ya. Gagal itu karena di sini di daerah Dago Pakar Ya. ada satu mitos, Ya. ada satu kata yang tidak boleh disebut ya. Apa? Saya nggak berani menyebutkannya. Oh, ya. Iya betul. Lanjut. Yuk, lanjut. Punten. Punten. Assalamualaikum. Nah ini kalau besi-besi ini, Besi-besi? ini untuk kabel. Ini untuk saluran kabel. Oh fungsinya Iya, ini fungsinya untuk kabel. Ini Belanda yang bikin. Kalau ini dinas yang bikin ya, yang tengah. Fungsi Ini- kabel itu untuk apa? Ini Iya, untuk, fungsi kabel eh, buat apa? Ini untuk radio, Pak. Oh, untuk radio radio ya? komunikasi rahasia. Oke. Iya. Oke, lanjut. Nah kita ini sampai ke lorong yang terakhir. Ya, kita belok kiri. Ya. Ini kita masuk ke cara pembuatan gua Belanda. Ini yang ini yang belum selesainya. Ini proses pembikinan gua. Ya. Seperti ini lah. Ini proses Ya, ini gua. prosesnya ini belum selesai. Ya. Ini karena keburu Jepang masuk ke sini ya. Gimana? Oh. Karena keburu Jepang masuk ke sini. Oh ya, pada saat Nah, mau dibikin lagi. Ini mau dibikin goa lagi seperti ini. Ya. Cuman keburu Jepang masuk. Ini cara pembikinannya manual, Pak. Nih seperti ini ya. Ini pembikinannya manual, mempergunakan peralatan seadanya. Kerja paksa rodi. Ada bekas pahatan-pahatan seperti itu, Pak. Oh, ini Iya. dulu mau diteruskan. Iya. Pada saat Jepang masuk akhirnya Ini tidak diteruskan. iya nggak diteruskan. Berarti ini sekitar 19 tahun berapa ini, Pak? Dari 1906 sampai 1918 pembikinan gua ini. 1906 Iya. sampai 1918. Iya. Berarti Dan- sekitar 12. Ya kurang lebih segitu. 12 tahunan lah Iya. ya. Dari 42 masuk Jepang, Ya. nah, Jepang keluar masuk Indonesia 1965 dipakai oleh tentara Indonesia. Tadi sudah jelaskan di dalam itu kan banyak sekali istilah rusak Belanda atau Jepang itu entah itu untuk menggunakan untuk mereka kabur diri atau untuk mereka bertahan. Betul. Nah, saya ingin bertanya lagi Al. Untuk sel tahanan itu biasanya itu bisa digunakan oleh berapa orang saja? Nah itu kurang lebih 30 orang. Oh, 30 orang. Jadi kalau mungkin agak kuotanya agak besar mungkin nggak bisa nampung. Oh, nggak bisa nampung. Nah, mungkin bisa mengetahui sedikit dalam ruang interogasi itu biasanya itu apa yang dilakukan Belanda atau Jepang itu? Nah itu
Kebetulan kalau Belanda agak sedikit mendidik ya kalau Belanda. Tapi kalau Jepang katanya sih Jepang itu agak-agak serem sih. Iya, agak-agak kejam dia, agak kejam. Jadi kalau kata orang kalau makam Rodi itu kan masih bisa dikasih makan. Jadi kalau Romusa Tidak kasih makan sama sekali. Nah, bisa dikasih tahu Kak, apakah nama tebing ini tuh ada? tebing ini sebenarnya begini ya, saya cerita sedikit ya. Ya. Jadi tebing itu ini sebenarnya bukan tebing, jadi ini semacam dulu sebelum Bandung berdiri ada sebuah gunung, ya ini namanya. Ini namanya Gunung Prasunda. Gunung Prasunda jadi semacam gunungnya. Jadi ini meletus gunung ini. Jadi abu vulkanik ini sebenarnya ya. Ini ignimrit ya yang dia makan ignimrit ini. Jadi meletus Gunung Sunda, jadi terbuatlah sebuah danau yang namanya Danau Purba. Jadi Danau Purba menyusut, jadi terangkat ke kota Bandung. Gitu. Makanya bentuk kota Bandung ini itu seperti mangkok. Betul. Jadi Bandung itu asal kata dari bendungan lah. Jadi ada semacam bendungan, betul. Nah, apa waktu itu tuh kayak motivasinya Belanda itu selain ia gunakan itu sebagai alat transportasi logistik dia sama sel tahanan itu, dia kan pasti menggunakannya itu sebagai bertahan. Betul. Nah, apakah ada cara bertahan dia itu yang bisa jelaskan mungkin dengan Nah, Belanda itu identiknya dengan semacam di Indonesia itu semacam bendungan atau rel kereta api. Belanda itu identik begitu. Jadi dia mengangkut segala macam rempah-rempah itu pakai kereta. Betul kan? Betul. Nah, ini bendungan ini juga sebenarnya Belanda itu bikin jadi untuk menerangi kota Bandung sama Jawa. Oh, Sekarang masih